Selamat pagi, Pak. Wih, selamat pagi Mas Aduh. Bayu. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Lagi apa ini, Pak? Saya lagi santai-santai saja biasa. Oh, Menikmati. ya alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini. Gimana Mas? Itu, Pak. Saya itu dan teman-teman di kelompok istilahnya itu sedang risau gitu kan, memikirkan ini loh masalah sapi, kemudian ya namanya memelihara ternak kan mesti ada dinamikanya. Kemudian ya ada yang masih merasa kok belum untung, atau beberapa juga bilang kok akhir-akhir ini kok istilahnya sulit untuk mendapatkan penghasilan yang bisa diharapkan dari ternaknya, seperti itu loh Pak. Nah ini mumpung kita bisa ketemu pada siang hari ini kan, saya ingin tanya-tanya begitu, terus nanti saya sampaikan itu kepada teman-teman di kelompok ternak itu kok sebenarnya di mana toh permasalahannya, atau kemudian solusinya itu bagaimana agar ternaknya itu bisa bagus, kemudian juga pendapatannya bisa ya diharapkan lah, sehingga punya ternak itu ya tidak hanya untuk kesenangan tapi juga dapat menguntungkan, seperti itu loh Pak. Oke Mas, baik, terima kasih Mas Bayu. Nanti sampaikan salam saya ke kelompok. Sebenarnya Mas Bayu itu memelihara apa sih ini? Kemudian apa sih tujuannya memelihara sapi ini? Ya, jadi kan itu kan Pak, kalau saya pribadi itu ya sebenarnya dalam hati kecil saya hidup di desa itu ya memelihara sapinya itu ya istilahnya satu pasti untuk senang-senang dulu, untuk menghibur diri, bagaimana dari kesibukan, kemudian dari pekerjaan yang banyak, kemudian punya ternak itu ya menghibur, ya, seperti itu. Tapi juga dari kelompok itu ya ada satu dua atau beberapa itu yang memang menopangkan hidupnya, atau istilahnya ya punya harapan pada ternaknya itu untuk bisa membantu perekonomian mereka, kemudian mencukupi kebutuhan, seperti itu. Jadi ya sapi-sapi yang kita pelihara itu memang macam-macam Pak. Nah ini mungkin nanti yang ingin kami istilahnya pengen tahu itu sebenarnya bagaimana atau idealnya memelihara sapi itu, atau hanya untuk senang-senang, atau memang kalau pengen untung ya bagaimana, seperti pertimbangannya apa, kemudian apa yang harus kami lakukan sehingga untung, kemudian ya dapat penghasilan, mencukupi kebutuhan, seperti itu Pak. Oke Mas, ngomong-ngomong Mas Bayu punya sapi berapa Mas? Ya ada itu Pak, 3 ekor Pak, 3 ekor ya. 3 ekor. Ada induknya ya 2, kemudian ya 1 masih pedet, seperti itu. Jadi saya lebih suka melihara itu yang induk, kemudian nanti dikawinkan beranak, seperti itu. Tapi ya ini masih istilahnya masih dalam tahap senang-senang, seperti itu. Tapi ya barangkali ternyata kalau memang dengan memelihara semacam itu dari induk kemudian anak juga bisa menguntungkan, yaitu nanti seperti apa kira-kira arahannya atau sarannya dari Pak Gede ini yang tentu berpengalaman di bidang peternakan kan. Ya kami tunggu, seperti itu loh Pak. Wah itu bagus Mas Bayu, karena apa? Karena kalau boleh saya sampaikan, Mas Bayu itu sepertinya lebih mengarahkan kepada pengembangbiakan gitu ya, pembiakan, dan itu sangat-sangat penting sebenarnya. Dan itu kalau saya mengibaratkan itu kan seperti pabrik. Iya. Lah sekarang kalau itu pabriknya tidak ada, ya bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses pemeliharaan sapi selanjutnya? Akan ada yang membesarkan, ada yang menggemukkan. Kalau dibesarkan, digemukkan, itu harus ada anaknya dulu. Nah, anaknya dari mana? Ya dari induk ini, pembiakan ini. Nah, makanya kemudian pembiakan itu menjadi sangat penting. Karena satu, itu tadi, ya menghasilkan anak. Nah, dari anak itu, kalau kemudian kita bisa melakukan pemeliharaan yang baik, kemudian menggunakan catatan dan sebagainya, itu kan kemudian kita bisa melakukan seleksi.
Selanjutnya apa? Yang seleksi itu nanti yang dihasilkan apa kira-kira Mas? Kalau kita melakukan seleksi, memilih ternak yang baik, itu tujuannya untuk apa? Ya berarti kalau kita melakukan seleksi, memilih-milih ternak, ya tentu nanti kan misalnya akan kita jadikan bakalan seperti itu, atau misalnya sebagai bibit, ya berarti itu sudah yang terbaik karena kita pilih gitu Pak. Nah, itu pas. Yang pertama kalau kita melakukan seleksi, Iya. itu kan tujuannya adalah mendapatkan bibit. Iya, bibit. Nah, kalau yang tidak kemudian lolos seleksi, itu kan kemudian dapat bakalan yang akan menjadi sumber untuk digemukkan, kan gitu. Oh, Nah, iya. itu dua sudah yang Iya. namanya. Kenapa kemudian pengembangbiakan itu menjadi penting? Yang satu kemudian kita bisa menghasilkan bibit. Bibit. Yang kedua, yang tidak lolos dalam seleksi, nah itu nanti kan tujuannya sebagai bakalan yang akan digemukkan. Oh, Tujuan iya. akhirnya adalah dipotong. Nah, selain itu, yang ketiga, induk yang Mas Bri pelihara itu kan tidak mungkin dia hidup terus-menerus. Iya, iya, iya. Kalau pengalaman Mas Bri, berapa lama Mas Bri sudah beternak ini? Ya kurang lebih ya 5 sampai 7 tahun lah sudah punya sapi. Ya, kalau 5-7 tahun itu berarti sapinya sudah beranak berapa kali, Mas? Ya saya waktu itu belinya memang masih darah, jadi ya sampai sekarang berarti ya sudah 1, 2, 3 Pak, 3 kali Pak, Nah, sudah 3 3 kali kali. beranak, Pak. Itu sekarang sudah umur sapinya kira-kira sudah berapa itu kalau tiga kali itu? Ada 7 tahun? Ya kurang lebih ya seperti itu Pak. Nah, Nggih, kalau 7 sudah tahun, 7 tahun kan kalau sapi kira-kira berapa lama sih dia bisa sama seperti manusia, seperti misalnya Mas punya istri, kira-kira istrinya itu nanti batasnya sampai melahirkan itu sampai berapa tahun gitu umurnya. Iya, iya, iya. Nah, itu kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Mas Bri kemudian istri saya kaling gitu kan tidak mungkin. Iya, iya. Tapi di sapi itu wajib. Begitu ya Pak. Iya, harus kemudian kalau induk sapi itu kan mempunyai batas waktu dia beranak. Iya. Misalnya dia beranak 4 sampai 5 kali. Itu kalau saya perkirakan itu kan sudah berumur sekitar ya 10 tahunan. Ya, Ya, sudah waktunya kemudian itu diganti Oh, karena sudah iya. tua gitu kan. Nanti Iya, karena iya. kalau semakin tua itu dia akan mempunyai masalah nanti. Misalnya ada nanti kalau mungkin ada yang dari dokter hewan gitu Iya. biasanya kan broyong dan sebagainya itu kan adalah masalah-masalah itu pasca. Nah, Hmm. itu kembali ke awal tadi. Iya. Itu yang utama itu kemudian kita perlu mengganti Mengganti ya. induk yang sudah tua dengan induk yang lebih Muda, baik, yang muda gitu. Sehingga kemudian usahanya Mas Bayu atau Mas Bre ini kemudian bisa berlanjut. Betul. Ya. Iya. Nah, itu 3 fungsi sebenarnya kenapa kemudian pembiakan itu penting itu adalah seperti itu. Jadi menghasilkan bibit. Yang kedua, bibit yang tidak terpilih sebagai bibit itu nanti akan menjadi bakalan. Yang sangat kita butuhkan ya, untuk penggemukan. Yang ketiga adalah untuk mengganti induknya tadi. Induk yang sudah tua. Kalau bahasa orang kerennya, bahasa kerennya itu dibilang afkir. Oh iya, diafkir terus diganti Iya, yang itu yang penting sebenarnya, sangat mulia ini Mas Bayu dan kawan-kawan kalau di dalam pembiakan ini sangat-sangat mulia sekali. Ya Pak, ternyata menarik ya, bagus ternyata ketika kita memelihara sapi dalam tujuannya pembiakan ini ya memang seperti yang sudah Bapak sampaikan. Ternyata kalau memang kita serius gitu kemudian dilakukan dengan baik ternyata juga bisa menguntungkan. Dan mungkin yang tadi teman-teman saya menggantungkan hidup dari peternakan ini, dari sapi-sapi mereka ya bisa terjamin karena nanti kan bisa menjual anaknya,
kemudian tadi yang kurang baik jadi bakalan untuk dipotong, kemudian ya induknya yang jelek terus diganti dengan induk yang lebih baik, lebih muda, dan induk baru ya tentu berjalan terus itu Pak ya. Iya, Seperti itu betul. ya. Nah, itu yang disebut kemudian kan keberlanjutan usaha kan gitu. Kita Ya. tidak bisa mengandalkan kemudian membeli terus kan gitu. Iya. Bisa menghasilkan sendiri, itu Sendiri tadi ya Pak ya. ya, betul. Baik. Nggih. Jadi kan begini Pak, kalau saya lihat-lihat kan, kalau ya kondisi peternakan sapinya teman-teman itu kan yang seperti yang di kelompok kami itu kan memang banyaknya itu kan ya pembiakan itu seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian kok pengalaman saya itu melihat beberapa di luar daerah, kemudian juga saya sempat melihat beberapa peternakan itu waktu itu ada semacam pelatihan gitu dari dinas, jadi saya diajak ke satu peternakan yang ya lumayan besar lah kapasitasnya itu, kemudian populasinya. Nah itu mereka justru melakukan penggemukan seperti itu, maksudnya usahanya penggemukan. Kemudian sekarang waktu saya lihat di YouTube juga seperti itu, kok banyak gitu peternak-peternak yang melakukan penggemukan. Nah sementara pembiakan yang tadi Bapak sampaikan itu, saya lihat-lihat itu ternyata justru banyak dilakukan oleh orang-orang atau peternak-peternak seperti saya ini yang hanya punya 3, 5, ya paling banyak 10 lah. 10 itu pun juga ya belum tahu entah bisa beranak setahun sekali atau bagaimana. Nah, berarti kan memang apa ada masalah yang serius gitu kok ternyata pembiakan ini justru banyak dilakukan oleh peternak rakyat, dan kok orang-orang yang punya modal banyak kemudian yang sudah besar skala pemeliharaannya itu kok justru penggemukan. Nah, apakah memang itu yang terjadi, yang mungkin yang secara garis besar gitu, yang mungkin Bapak sudah pengalaman keliling ke sana kemari gitu, seperti apa kondisi peternakan yang ada, kemudian masalah pembiayaan ini apa toh sebenarnya kok sampai ya itu tadi orang-orang pemodal itu kok malah nggak mau gitu melakukan pembiayaan. Nah itu gimana Pak Gede itu? Wah, ternyata nih Mas Bayu. Oh, monggo silakan Mas Bayu diminum dulu ini. Ini kondisi ini di walah desa beginilah. Ternyata Mas Bre ini cukup punya pengalaman gitu ya, dan kritis ya. Kemudian dalam pengamatan kan, dan mungkin juga punya pengalaman melihat di beberapa, dan harapannya juga nanti teman-teman Mas Bre, tidak aja Mas Bre saja tahu tentang ini. Nah, memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Mas Bre, itu selama ini memang pembiakan ini dihadapkan pada berbagai masalah gitu ya. Jadi hingga itu kenapa tadi Mas Bre menyampaikan bahwa kemudian pembiakan ini cenderung kemudian dilakukan oleh peternak-peternak kecil ya. Itu memang tidak bisa dihindarkan Mas ya. Karena apa? Karena memang ya mungkin Mas Bre dan teman-teman di kelompok itu kan punya pengalaman gitu kan. Yang pertama, kalau Mas Bre memelihara induk, itu kira-kira nanti Mas Bre bisa menjual, katakanlah pedetnya itu setelah berapa tahun memelihara, Mas? Oh ya, biasanya kalau mau di pasar ya nunggu umur 6 bulan gitu, habis sudah selesai menyusu baru ada yang mau membeli. Jadi kan ya 1,5 tahunan Pak baru bisa menjual. Nah, itu sebenarnya kenapa yang kemudian tadi Mas Bre menyatakan bahwa orang yang punya modal besar dan sebagainya ya, itu kemudian dia kok tidak mau bergerak ke sana. Nah, karena secara teknis begitu ya, kalau orang kuliahan ngomong kan gitu kan, namanya secara teknis itu kan
usaha pembiakan itu untuk mengembalikan uangnya atau modalnya itu kan butuh waktu yang panjang. Tadi Mas Bri sudah nyampaikan. Kan kalau sapi itu kan Ya. bunting saja itu kan 9 bulan. Ya, nggih. Ya, ceplos gitu lahir, apa langsung dijual kan tidak. Harus dipelihara tadi Iya, iya. sampai kemudian disapi 15 bulan baru. Iya. Ya, gitu. Jadi selama 15 bulan kalau ini secara orang hitungan bisnis ya kan, kalau orang berbisnis kan seperti itu. Dia simple bahwa duit saya ini balik dalam waktu berapa modal saya kan gitu. Oh. Nah, kalau orang bisnis yang bermodal besar begitu, dia menghitung, wah 1,5 tahun saya baru bisa menjual. Nah, dibandingkan dengan kemudian menggemukkan. Kalau menggemukkan hanya 4 sampai 6 bulan sudah bisa. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan utama. Kenapa kemudian perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang mempunyai uang yang banyak itu kemudian dia tidak banyak tertarik dengan usaha pembiakan ini begitu. Nah, itu makanya kemudian kenapa kemudian itu pembiakan itu berkembang di masyarakat, di peternak-peternak kecil. Karena tadi itu seperti Mas Bri tadi sampaikan bahwa saya memelihara hanya 2 sampai 3 ekor atau 5 ekor lah gitu, induk gitu. Dan kemudian Mas Bri itu pasti nggak pernah. Mas Bri pernah ngitung biaya makannya sapinya, induknya berapa Mas Bri sehari? Ya kadang kan ya ada yang mencari sendiri seperti Johan itu kan ya kalau ada waktu ya mencari, kemudian kalau paling yang beli kan ya kayak konsentrat gitu ya, paling 1 karung itu kan 150.000 ya cukup untuk 2 Berapa? minggu. Nah, 2 minggu kan. Ya, berarti kan Ada itu kan ya. tidak rutin dan Ya. Mas Bre kan mesti tidak akan menghitung itu. Padahal Ya, di dalam ya. memelihara ternak, Nggih. ya apapun itu ternaknya, sapi, apa kambing, apa domba itu kan pakan itu menjadi faktor yang utama kan gitu. Biaya pakan itu sangat tinggi. Cuman sekali lagi karena Mas Bre itu dan teman-teman itu sifatnya adalah saya bilang namanya itu usaha tani gitu ya, sehingga tidak fokus semuanya kemudian saya mengandalkan pembiakan sapi ini sebagai sumber mata pencaharian, sehingga itu tidak terasa gitu. Itu yang menjadi problem dan hampir mayoritas itu pembiakan itu dilakukan oleh peternak-peternak kecil ya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, keterbatasan ya. Keterbatasan sumber daya alam gitu ya. Sumber daya alam kita gitu kan. Tidak memungkinkan kemudian memelihara sapi itu dengan luasan lahan yang banyak kan itu ya. Padahal itu tadi saya di waktu awal kan sudah menceritakan betapa pentingnya kemudian itu pembiakan. Nah, ini harus harus kita benahi ya. Karena tadi disampaikan kalau itu kemudian tidak untung bagaimana. Nah, ini harus kita pecahkan bareng-bareng kan itu. Nah, sehingga selama ini kita pembiakan ini menghadapi berbagai masalah. Tetapi bukan berarti bahwa pembiakan itu kemudian tidak menguntungkan kan gitu. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena yang kedua pun permasalahan yang kedua pun juga pemerintah kita itu juga memang masih menyerahkan pembiakan ini ke masyarakat atau ke peternak kecil gitu ya. Itu yang tadi Mas Bre lihat dulu waktu kunjungan ke lapangan, kenapa kemudian perusahaan-perusahaan yang besar itu kemudian tidak mau menginvestasikan uang yang dia punyai itu untuk pembibitan kan gitu. Nah, mestinya ini harus terus didorong begitu. Karena apa? Karena kalau tidak ya kita akan tetap terus tergantung. Ya, kalau semuanya sekarang bergerak di bidang penggemukan. Nah, terus mau bakalannya dari mana kalau tidak dari pembiakan? Ya itu Bapak ya.
Ini permasalahan-permasalahan. Jadi kalau orang bisnis itu menyatakan bahwa kemudian pembiakan itu butuh waktu yang sangat lama, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan 1,5 tahun baru bisa dapat hasil. Sementara kalau penggemukan itu 4 bulan, 6 bulan saja sudah mendapatkan uang lah gitu. Kalau 1,5 tahun hanya sekali untuk pembibitan, tetapi kalau untuk penggemukan itu kan 3 kali 3 sudah. kali ya. Ya kan berarti 6 peredarannya kan itu. Nah, ini yang kemudian harus permasalahan-permasalahan di dalam pembiakan itu juga harus diperhatikan. Tentu saja bagaimana kemudian itu permasalahan ini bisa diatasi dan sebagainya. Nah, itu butuh berbagai terobosan-terobosan. Ya, sekarang Mas Bre, bagaimana caranya melakukan pemeliharaan? Ya kalau saya dan kebanyakan teman-teman itu kan karena memang kami itu tergabung di kelompok seperti itu ya Pak ya. Jadi ya kita pelihara dalam kandang kelompok, kemudian juga ada beberapa yang mereka punya kandang sendiri di belakang rumah. Jadi ya rata-rata semua sapi mereka itu ya dikandangkan, kemudian ya secara terus-menerus dipelihara di situ sampai dia itu tadi dari mulai bunting sampai kemudian beranak, kemudian nanti induk anak juga dikandangkan di kandang yang sama seperti itu. Jadi ya kita istilahnya ya kandang di belakang rumah, dan ada beberapa di kelompok seperti itu Pak, di kas desa. Cocok ya Mas Bre, asli Jawa ya Mas? Ya Pak. Asli Jawa, berarti ya sapinya seperti Ndoro gitu Ndoro. ya? Ya tahu Ndoro bener ya Mas ya? Iya, karena ya kita ladeni. Lah itu. Kita pakan kita kasih, kandang kita bersihkan seperti itu ya. Air minum kita kasih. Oh ya, Ndoro betul kan, Ndoro kan. Nah ya, itu. Betul, Pak. Ya, nah ya. itu kebanyakan kemudian peternak-peternak kita itu menganggap sapinya itu sebagai Ndoro. Karena kalau di Jawa saya tahu itu adalah Rojokoyo dan sebagainya. Itu dipelihara di dekat rumah. Itu sempit bila perlu dilihat setiap hari gitu ya, karena kan dibagi kelangenan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan juga gitu, karena kemudian tujuan pemeliharaan itu sangat tergantung dari sumber daya yang kita punyai. Gitu ya. Jadi kalau mestinya tadi yang Mas Bre sampaikan, kalau kemudian itu pembiakan di mana kemudian membutuhkan waktu yang lama, itu mestinya sistem pemeliharaannya itu nanti harus disesuaikan. Nanti kita bahas selanjutnya bagaimana sih sebenarnya kemudian itu sistem-sistem pemeliharaan yang ada. Itu yang harus diketahui sehingga tidak kemudian orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu ya. Pokoknya saya mau memelihara dengan seperti ini. Itu tidak bisa. Nah, itu kemudian akan menjadi masalah. Ya, beda tujuan pemeliharaan, itu beda sistem pemeliharaan yang harus diterapkan. Itu strateginya itu adalah seperti itu. Baik. Berarti yang saya tangkap itu kan berarti ada macam-macam ya Pak, ternyata sistem pemeliharaan yang ada itu. Maksudnya ya tidak terbatas hanya yang seperti kita lakukan. Ya, barangkali juga mungkin di tempat-tempat lain atau mungkin di daerah-daerah lain berbeda atau berarti Pak, itu ada beberapa sistem gitu. Nah, itu yang belum kita tahu kira-kira kan apa saja ya sistem yang ada saat ini untuk pembiakan sapi itu kira-kira apa saja seperti itu Pak? Ya, sebenarnya mungkin karena Mas Bre baru melihat di
lingkungan dekat ya mungkin di Jawa, di mana kemudian populasi manusianya di Jawa itu juga sudah cukup tinggi Iya, gitu ya. iya. Tetapi kalau kita kilas balik sebenarnya dari nenek moyang kita gitu kan. Dulu itu tidak ada yang namanya kemudian orang memelihara sapi kemudian ditaruh Nggih. begitu dibuat kandang yang baik dan sebagainya. Nah, mesti kemudian Lepas ya, Pak? dilepas Oh, gitu. iya. Nah, cuman sekarang apa? Karena tadi itu tantangannya sudah ada, sumber daya lahannya yang semakin terbatas, Iya, iya. jumlah orangnya itu semakin tinggi, Nggih. tapi tanahnya kan nggak mungkin tambah terus. Oh, iya, iya. Yang tambah itu adalah manusianya. Nah, kalau manusianya tambah, berarti kan butuh tempat tinggal, butuh untuk makan dan sebagainya. Lah mau tidak mau, suka tidak suka yang dikalahkan akhirnya ternaknya. Yang dulu kemudian masih sempat ada Untuk umbaran umbaran, itu lapangan sekarang gitu ya. dibuat jadi semakin sempit. Iya, dibangun rumah yang dulu. Nah, itu tadi saya sampaikan. Nah, harusnya itu kemudian bagaimanapun itu beda pemeliharaan, itu beda tujuan gitu ya. Ini menjadi kunci di dalam melakukan pemeliharaan ternak. Nah, terkait tadi dengan pertanyaannya Mas Bre, itu sebenarnya banyak sistemnya kan gitu. Oh. Sistem pemeliharaannya itu banyak. Nggih, nggih, Ya, nggih. mungkin yang karena Mas Bre ini peternak milenial gitu ya. Mungkin milenial saya bilang. iya, iya. Jadi ngelihatnya hanya ternaknya yang dikandangkan. Ya. Kan dulu setiap Kandang. hari tadi seperti itu dikandangkan, dilayani, ya, makannya diantar kan gitu. Nah, itu banyak sistemnya. Lah, apa yang Mas Bre lakukan ini itu yang disebut dengan sistem yang intensif. Intensif Oh, kan nggih, gitu. intensif Kalau berarti. intensif kan tahu dong Mas Bre apa maksudnya intensif kan gitu. Iya, iya. Ya kalau misalnya Intensif. kalau Mas Bre sudah punya putra ini. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah Ah. ada. Sudah kelas berapa ini? Masih kecil ya? Kecil, Pak. Nah, dulu waktu misalnya SMA dan sebagainya kan Mas Bre ikut bimbingan belajar Iya. intensif kan gitu. Oh, istilah Nah, intensif gitu ya? Iya, intensif itu berarti dia terkonsentrasi itu di dalam Nggih, nggih. tempat yang terbatas secara secara ketat itu diatur. Nah, ini yang disebut dengan sistem intensif. Oh. Atau kalau kemudian lebih disederhanakan itu yang disebut dengan pengandangan secara terus menerus. Nggih. Gitu. Ya, tadi Mas Bre sudah cerita. Jadi sapinya ya selama hidupnya ya ada di kandang terus. Iya, iya. Ya makannya dilayani, kotorannya dibersihkan. Jadi pokoknya tugasnya di peternak tugasnya ternak itu ya kalau menghasilkan anak terus Iya. pokoknya kamu ngasilin anak deh. Nanti mau makannya saya kasih kan gitu. Iya, Saya iya, iya. kotorannya saya bersihkan dan sebagainya. Kamu kotor saya mandikan dan gitu. Iya. Nah, betul, ini betul. adalah sistem intensif. intensif ya, Pak. Ya tidak salah Mas. Ya, Nggih. tetapi kalau sistem intensif ini namanya intensif ya mesti itu kebutuhan biayanya tinggi. Ya, tetapi sejalan juga hasilnya itu biasanya juga tinggi. Ya, tetapi Oh. jangan lupa biayanya juga tinggi Ya, kan ya. gitu ya. Nggih, Kalau ya. berarti kalau Mas Bre memelihara sapi dengan sistem intensif seperti itu kan setiap hari Mas Bre harus mencari makan, Iya, ya kan? Mencari makannya. Ya itu Mas Bre nggak ngitung kan itu. Nggak ngitung, pokoknya ngarit. Ngarit. Ya, karena punya 1-2 ekor tadi. Iya. Nah, kalau punya 10 ekor misalnya, bisa nggak setiap hari ngarit kan nggak? Nggak mungkin Nggak sapi mungkin. makannya Ya 300 berapa kilo sapi? kalau Ya, sapinya satu ekor sapi butuh 30 kilo hijauan Hijauan, berarti ya. 300
300 kilo setiap hari itu minimal. Iya, iya. Lah mau ngarit di mana Mas Bre? Betul. Iya toh? Iya, Nah, betul, tapi karena Mas Bre melihara 1-2 ekor tidak terasa. Ngarit paling 1 jam 2 jam dapat kan itu. Iya. Nah, itu makanya kalau intensif mestinya itu biaya pakannya juga akan menjadi tinggi gitu ya. Nah, ini yang sistem intensif. Jadi Intensif. hidupnya ternak itu diatur sepenuhnya oleh manusianya. Manusia. Dalam hal ini si peternak. Peternak. Ya, peternak yang kemudian ngatur. Pokoknya diatur semua. Termasuk kawin pun mesti diatur ya toh. Oh iya, Nah, karena kalau iya. kawin kan ya Kawin diatur. tanda-tanda Oh, saya ini. panggilkan Wah, sudah tukang hafal nanti. IB-nya Dipanggilkan kawin, tukang ya. IB, dipilihkan Iya, sampai ternyata apa sampai namanya seperti itu, ya. semen bekunya Iya, dipilihkan. pilihkan. Kalau bisa saya menggunakan semen yang istilahnya apa itu ya, orang bilang itu yang unggul Yang kan gitu. unggul. Nah, itu Ya, semuanya pasti milihnya kan yang bagus Wah, biar itu anaknya bagus. peternak semuanya yang menentukan. Ternak Iya. itu tinggal nerimo Nerima. kan gitu. Bahkan ada yang kemudian dipacu biar minta kawinnya gitu. serentak dan sebagainya ya, biar bisa melahirkan atau beranak itu seragam. Nah, Iya, itu benar. secara intensif seperti itu. Intensif. Ya, berarti kan biaya yang dibutuhkan itu relatif tinggi. Memang hasilnya juga cukup tinggi gitu Oh, ya. iya. Nanti saya bisa memberikan kalau gambaran begitu berapa sih kemudian harga jual dari pedet-pedet yang dipelihara secara intensif. Tapi itu nanti saja. Nanti saya lanjutkan dulu ya Mas Ya. Bre. Oh, silakan Mas Bre. Ini ada telo itu enak ini loh Mas, silakan. Iya, Pak. Ya, nanti Mas Bre saya menjelaskan, Mas Bre sambil mendengarkan sambil makan kan gitu Wah, ya. nikmat Nah. sekali ini. Kebalikan dari sistem intensif itu mesti ada kalau di dalam hidup kan ada ya Mas. Nggih. Ada baik, ada buruk kan gitu. Nah, kemudian ada ganteng, ada jelek, ada pendek, ada tinggi. Nah, itu di dalam sistem pemeliharaan juga ada. Nah, yang kebalikannya dari sistem intensif ini atau dikandangkan secara penuh, itu kemudian ada yang disebut dengan sistem ekstensif. Ekstensif. Extend gitu. Balikan ya. Kalau wong Londonya ngatakan kan extend gitu kan, Nggih. diperluas, Luas. diperpanjang. Nah, ini yang mungkin Mas Bre sama teman-teman itu belum pernah Nggih, pernah nggih. melihat bagaimana sistem ekstensif ini. Walaupun kalau kita merunut, mungkin ceritanya nanti kalau buyutnya Mas Bre masih, kalau dulu pernah memelihara ternak itu bisa ditanyakan ke mereka. Nah, kebalikan dari sistem intensif ini adalah sistem ekstensif. Ya, itu 360 derajat berbeda gitu dibandingkan dengan sistem intensif. Ya. Kalau yang ekstensif ini itu semuanya diserahkan kepada si ternak. Mau makan kayak ya, mau kawin kayak ya, mau apapun itu ya pokoknya terserah ternak. Ternaknya. Ya. Karena apa? Kemudian kalau sistem ekstensif ini campur tangan peternak itu sangat-sangat minim. Gitu. Ya. Jadi semuanya terserah ternak. Ya. Sehingga hidup ternak itu selalu kemudian dia bebas. Nah, atau kalau kasarannya, kalau orang Jawa bilang ekstensif itu sistem yang digembalakan. Oh iya. Pangonan gitu ya Mas, kalau Oh. Jawa ya. Nggih, Diangon yang gitu ya. Tapi zaman bukan dulu. diangon ya. Oh, tidak Kalau diangon. kalau diangon itu kan berarti ada orangnya kan ngangon. Oh iya, ngangon. Tapi kalau ini dia dilepas. Oh, bener-bener Dilepas di padang penggembalaan. Nah, itu tadi makanya saya bilang tadi. Ya, campur tangannya peternak itu sedikit sekali. Pokoknya ternak dilepas di padang penggembalaan yang luas. Nah, karena kemudian campur tangan peternak itu kecil, ya hasilnya itu juga relatif rendah. Oh, gitu ya, Pak. Iya, karena kan tidak diawasi. Iya. Ya, kalau ada penyakit, ada ternaknya sakit, kan tidak tahu kita. Karena itu dilepas di dalam padang penggembalaan. Nah, gitu.
Nah, kenapa kemudian kita menggunakan ekstensif? Ya karena sumber daya lahannya itu masih luas gitu. Yang tadi Mas Bre menggunakan sistem dikandangkan penuh, Ya. karena kan Mas Bre Iya. saya yakin tidak Nggak punya ada di mana ya, mencari lahan untuk yang menggembalakan. luas untuk Iya. digembalakan gitu ya. Iya. Wong rumahnya juga, tanahnya juga sudah dibagi-bagi kan gitu. Iya, Pak. Dipetak-petak antar keluarga, sehingga dengan luas atau kondisi kita punya lahan yang terbatas, itu kemudian yang memelihara ternak harus kemudian diintensif. Iya. Tetapi Dikandang. kalau kita kemudian mempunyai lahan yang luas, itu kemudian kita menggunakan sistem ekstensif. Keuntungannya apa? Yaitu tadi, biaya pakannya nanti menjadi rendah sekali. Ya karena kan sapinya itu kan dilepas terus. Nggih. Ya, dilepas, Makan, dia ya. suruh mencari makanan sendiri dan sebagainya. Tapi biasanya kemudian itu kasus penyakit, kematian ternak itu kemudian cukup banyak Iya, iya. dialami, kan gitu. Iya. Ya kan tidak pernah diawasi, apalagi kemudian juga ada gangguan binatang buas dan sebagainya, itu menjadi tantangan-tantangan di dalam memelihara ternak secara ekstensif itu gitu lah. Nah, ini ya, dan dua sistem. Iya. Nah, tetapi kemudian ada lagi gitu ya. Ada lagi satu sistem ya, kalau orang Jawa kan biasanya nggak pernah ngambil ekstrim gitu ya. Iya, Pak. Ya, so nggak pernah baik, nggak pernah buruk kan gitu. Nah, saya ngambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu adalah ya dikandangkan iya, kemudian digembalakan juga iya. Oh. Nah, jadi dia mencampurkan kedua sistem tadi, yang dikandangkan kemudian dengan yang digembalakan, itu menjadi satu sistem. Nah, itu yang disebut dengan sistem semi intensif. Semi intensif. Iya, semi intensif itu maksudnya ternaknya itu kemudian dipelihara di dalam kandang itu pada saat malam hari saja. Ya. Itu dia masuk ke kandang. Tapi pada pagi sampai sore hari kemudian itu dilepas di padang penggembalaan, ataupun tidak dilepas secara penuh. Ya. Tapi biasanya masih banyak peternak yang melakukan kemudian dengan metode penambatan. Oh ya, dicencang gitu. Iya, ya, Pak, dicencang. Walaupun Tali, dia ya. di lahan gitu, misalnya di bawah pohon kelapa dan Iya. sebagainya, tetapi kemudian di tali sehingga dia masih keamanannya termonitor gitu ya, dan ternaknya tidak lepas Iya. ke mana-mana. Nah, itu sebenarnya Mas Bre, jadi ada 3 sistem besar sebenarnya yang harus disesuaikan oleh peternak untuk memelihara ternaknya. Oke, itu Mas Bre ya. Jadi ada 3 sistem tadi ya, Pak, itu ya. ya. Nanti yang harus dipertimbangkan kemudian sebelum Mas Bre melakukan kegiatan pemeliharaan sapi. Ya. Gimana Mas Bre? Ya. Paham. Berarti kan memang ternyata kan tidak hanya seperti yang sedang kami lakukan saat ini. Kalau ternyata juga ada tadi itu sudah disebutkan ekstensif, kemudian antara ekstensif dan intensif ternyata juga ada semi intensif. Nah, kemudian kan setelah tahu begini kan kami jadi terus seperti kami harus bisa menyesuaikan kira-kira sistem apa yang kami pilih, seperti itu kan Pak ya maksudnya? Iya, kan? betul. Biar Itu tidak harus, salah gitu iya. kan. Tapi Sistem setelah seperti itu apa? pun nanti kemudian harus mempertimbangkan berbagai faktor gitu ya. Ada yang faktor-faktor lagi, ya. yang kemudian harus dipertimbangkan. Saya Oke. memilih sistem ini dan sebagainya. Saya pikir itu harus ya, nanti saya bisa ceritakan. Silakan, sudah lama ini ngobrol, kita minum dulu. Ya, Pak, ya. Mohon maaf, Aduh. ini air putih saja, silakan. Terima kasih. Ya Pak, tadi kan sudah disebutkan toh contoh-contohnya, ada intensif, ekstensif,
dan semi intensif. Nah, kan kalau yang saya lakukan dan teman-teman ini kan intensif. Nah, kira-kira kalau yang seperti semi intensif dan ekstensif ini contoh-contohnya atau di mana gitu Pak, bisa saya tahu gitu seperti apa gitu. Ya, baik Mas Bayu, Mas Bre. Sebenarnya cukup banyak ya kalau contoh-contoh begitu. Kalau yang paling jelas kalau semi intensif itu kombinasi antara digembalakan dan dikandangkan, saya kira masih cukup banyak. Saya yakin Mas Bre pernah lah melihat gitu kan, peternak-peternak kita beberapa juga sudah melakukan ya. Ini yang paling umum biasanya dilakukan oleh peternak-peternak di luar Pulau Jawa ya. Biasanya karena dia masih punya lahan yang cukup begitu ya, walaupun lahan itu berupa padang penggembalaan yang bersifat umum atau orang Londonya bilang itu communal land gitu ya. Oh iya iya. Apa jadi, adanya. Ya apa adanya. Sebenarnya tidak padang rumput khusus begitu, tetapi ya tempat menggembalakan ternak dan digunakan secara bersama-sama. Nah kalau ini masih banyak ya. Nah kalau yang ekstensif ini kalau di Indonesia itu memang sangat-sangat terbatas ya. Itu ada beberapa yang memang mempunyai padang penggembalaan, tetapi itu biasanya dipunyai oleh lembaga di bawah Direktorat Jenderal Peternakan ya. Itu karena mereka punya range. Nah, ya, kalau dekat di Jawa itu ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul Batu Raden. Oh iya, di Batu Raden. Nah, kalau nanti mungkin Mas Bre sama teman-teman bisa bermain. Nah, itu memang itu ada padang penggembalaan yang khusus, padang penggembalaan yang diatur begitu. Tidak hanya kemudian penggembalaan alam gitu. Iya. Jadi rumputnya itu sudah diatur, ternaknya, jumlah ternaknya dan sebagainya itu diatur semua. Gitu. Karena apa? Karena kalau yang ekstensif ini kalau tidak diatur seperti itu, nanti akan mengakibatkan pertumbuhan ternaknya dia lambat. Iya. Yang kedua, padang penggembalaannya menjadi rusak. Gitu. Oh iya. Karena terlalu banyak ternak yang menggembala di sana. Nah, yang contoh yang paling banyak itu ada kalau nanti mungkin satu saat bisa, siapa tahu nanti Mas Bre sama teman-teman juga jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, ada di Australia itu yang kalau daerahnya disebut di Northern Territory itu hampir semuanya itu adalah padang penggembalaan. Jadi di sana sapinya ya dilepas sepenuhnya itu di padang penggembalaan. Jadi sangat-sangat luas itu ya. Mereka mempunyai lahan yang sangat-sangat luas, itu jumlah sapinya juga ribuan gitu ya. Nah, kalau ribuan kan nggak mungkin kemudian memberikan mengarit yang lain-lain lah. Sehingga kemudian dia lepas begitu semua saja di dalam padang penggembalaan ya. Walaupun padang penggembalaannya juga kurang lebih ya tidak terlalu ini ya, tidak pure itu padang penggembalaan dalam arti semuanya adalah ada rumput-rumput unggulnya, tapi tidak ada separuh atau 25% itu seperti itu. Nah kira-kira itu Mas contoh-contohnya ya. Kalau ekstensif yang pure ekstensif itu kalau di Indonesia itu ya paling ada yang di balai-balai. Oh iya, di pemerintah seperti itu ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya potensi yang ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang di dalam pembiakan. Yaitu dengan memanfaatkan hutan, perkebunan ya, baik itu nanti karet, kelapa sawit utamanya itu sebagai lahan-lahan padang
penggembalaan. Oh, berarti bisa itu Pak Oh, bisa. Itu nanti digembalakan kalau di kebun gitu. Iya, di kebun itu Maksudnya bisa. tanaman yang Tanaman-tanamannya itu ada, itu bisa sebenarnya. Yang penting tahu aturannya kan gitu. Oh, gitu, Ya, gitu. itu nanti kita butuh diskusi yang lebih lanjut terkait Oh. bagaimana mengatur dan sebagainya, itu ada Iya, iya, aturan iya. gitu ya. Gitu. Karena bagaimanapun kalau memanfaatkan lahan-lahan seperti itu kan harus ada izin, ya, harus diatur. jelas. Betul. Ya, tadi ya namanya ternak kan tidak bisa diatur. Ya, kalau Dikandani lihat ya yang penting hijau yang bisa diambil Ya. ya akan diambil kan gitu ya. Iya, Itu iya. nanti payahnya kalau mungkin kebun gitu yang hijau lah dilalah misalnya sawit Iya. umurnya masih 2 tahun ya habis. Habis. Nanti. Ya, itu nanti silakan nanti kita diskusikan Iya, lebih iya. lanjut. Betul. Nah, kira-kira itu Mas. Oh, iya, iya. Ya, iya. jadi sudah dapat gambaran ya. Ya, Iya. bisa membayangkan toh sebenarnya Ya. eh, dalam prakteknya seperti apa itu sistem-sistem yang tadi dijelaskan. Ya. Nah, ini kembali ke awal tadi itu kan Bapak menyampaikan kalau kita mau menerapkan salah satu sistem atau suatu sistem dalam pemeliharaan tadi itu kan perlu adanya pertimbangan. Kan tidak mungkin serta-merta harus aku pengen ini langsung aku begini gitu kan. Misalnya saya ekstensif kemudian saya pelihara lah. Kalau misalnya tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan malah rugi atau ya istilahnya gagal seperti itu kan usaha peternakannya jadi tidak berjalan. Nah, mungkin bisa digambarkan pertimbangan kemudian apa saja kira-kira yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih sistem-sistem pemeliharaan yang tadi sudah Bapak sebutkan itu. Ya, baik Mas Bayu. Jadi memang tadi langkah awal itu memang harus ada pertimbangan kan. Semuanya itu mesti harus pakai pertimbangan. Iya. Kalau tanpa pertimbangan itu ya apa namanya ya tidak akan ada mau kemana sih saya. Iya, iya. Nah, dalam kasus tadi dari sistem intensif, semi intensif, kemudian ekstensif. Nah, pertimbangan pertama atau utama yang saya yakini itu harus dipertimbangkan oleh peternak itu pertama adalah sumber daya lahannya. Lahan. Tadi lahan. sudah saya Nggih, lahan. Ya, lahan itu sangat penting gitu. Jadi kalau kemudian lahannya terbatas ya kita tidak bisa kemudian menggunakan sistem ekstensif. Ya. Karena yang sistem ekstensif itu adalah berbasis lahan. Kan itu. Sehingga kalau kita mempunyai lahan yang luas itu kemudian ya memungkinkan kita menggunakan sistem ekstensif. Atau kalau mempunyai lahan ya saya punya Pak mungkin sekitar 1.000-2.000 meter gitu ya. Ya mungkin bisa memilih dengan sistem semi ekstensif. Ya paginya bisa dilepas atau dan sebagainya, kemudian sore dibawa ke kandang. Itu lahan. Ya. Kemudian yang kedua itu jangan lupa tujuan pemeliharaan ini tadi. Tujuan itu tadi ya. Tujuan memelihara. Karena apa? Ini nanti akan menyangkut bisnisnya. Ya, hasil yang diperoleh begitu kan. Tadi saya sudah menyampaikan kalau intensif itu kan perlu biaya yang tinggi dan sebagainya. Nah, kalau kita bertujuan tadi itu ya, Mas Bre sudah melihat kok semuanya rata-rata kepegemukan kan gitu. Iya. Kalau itu penggemukan, itu kan tujuan utama adalah menghasilkan bobot badan yang tinggi dan cepat. Dan gitu. Bagaimana memelihara ternak dalam waktu yang singkat di tempat yang terbatas, tapi hasilnya cepat dan tinggi. Nah, sehingga kalau penggemukan modelnya itu cocok kemudian dengan menggunakan sistem intensif. Gitu. Karena dalam waktu cepat di 4 sampai 6 bulan sudah gemukan, sudah jual, gitu kan ya. Nah, kalau kemudian tadi yang Mas Bre ya idealnya tadi ya sama teman-teman itu ya idealnya kalau kemudian sistem pembiakan itu karena membutuhkan waktu yang lama dan sebagainya itu mestinya ke arah semi intensif atau secara ekstensif. Gitu. Iya, karena apa? Karena kan tidak mungkin kemudian kita menyediakan pakan
secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, karena itu nanti akan berdampak kepada biaya pakan yang tinggi. Yang kalau di kasus Mas Bre kan tidak pernah dihitung itu, ya toh. Jadi ya pokoknya istilahnya orang Jepang itu pakai yen kan gitu Yen. kan. Iya kan, yen duwe duit, yen Iya. duwe waktu dan sebagainya kan gitu. Iya. Sehingga tidak pernah dihitung. Tetapi kalau orang bisnis itu jelas dihitungkan, diperhitungkan, karena ya tadi 70% itu biayanya adalah biaya pakan. Nah, sehingga kalau kemudian memelihara dengan tujuan pembiakan, itu yang sistem yang ideal itu adalah kemudian semi intensif atau kemudian ekstensif. Nah, itu kemudian yang selanjutnya adalah ketersediaan teknologi. Walaupun teknologi itu juga relatif ya, dua-duanya juga butuh. Tetapi kalau di dalam sistem intensif itu dalam rangka menghemat tenaga dan sebagainya, itu kebutuhannya tinggi teknologinya. Ya kalau mungkin pas waktu Mas Bre ke sana melihat itu kan ada yang orang ngasih makan gitu kan. Iya. Orang ngasih makan tidak lagi peternaknya, petugas tahu-tahu ada mobil nyelonong masuk ke kandang kan gitu ya kan. Iya, Pak, iya. Nah, iya. Jadi itu teknologi sehingga memberikan makanan ribuan sapi itu dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam sudah selesai. Coba kalau Mas Bre sendiri. Iya. 1000 memberikan makan sapi sendiri kira-kira berapa jam butuh? Kan gitu. Enggak, iya. Berarti harus ada teknologi. Betul. Termasuk mencampur makanannya. Nah, ya kalau nyampur pakai serok gitu ya Sekian ton. habis sekian ton dan sebagainya itu. Nah, Iya. itu harus teknologi. Iya. Walaupun di dalam ekstensif pun itu juga harus ada teknologi. Tetapi relatif karena kan kemudian memberikan makan itu kan sudah terkurangi ya karena dia sudah dilepas. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu, yang 4 pertimbangan yang saya kira itu penting ya untuk diperhatikan. Ya, walaupun juga ada misalnya kebijakan. Ini kebijakan pemerintah daerah ini adalah tujuannya adalah untuk penggemukan, daerah sini adalah tujuan untuk pembibitan dan sebagainya. Kan punya itu pemerintah kawasan pembibitan, kawasan penggemukan. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu lebih ke arah kemudian nanti kemudahan memperoleh izin dan sebagainya. Ya kan kita tidak boleh menafikan kebijakan-kebijakan itu. Ya. Itu gambaran pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi mungkin satu lagi kalau saya berikan informasi, kalau misalnya ini ada beberapa hasil kajian begitu, kalau yang sistem intensif itu ya dipelihara secara dikandangkan, itu harga jual pedetnya ya bakalannya itu hampir 11 juta. Kalau yang seperti saya ini pedet, iya betul. Nah, pedet itu dengan intensif seperti itu. Nah, kira-kira biar cucu ya namanya ya. Iya. Bu gitu ya. Bu itu kembali modal. Iya. Nah, itu harga pedetnya harus sekitar 11 juta. Oh, karena tadi pakannya dihitung dan sebagainya. Tadi ya obatnya, kemudian perkawinan. Ya, berarti memang saya juga harus dapatnya lebih besar. Lebih besar ya itu maka ya. Tetapi pada sistem yang ekstensif itu kira-kira apalagi dengan penggembalaan penuh itu harga pedetnya itu sekitar 5 juta 6 juta. Jadi semakin biaya produksinya itu semakin rendah. Untuk menghasilkan satu pedet itu butuh biaya 5 sampai 6 juta kalau di ekstensif. 11 juta itu di intensif. Banyak sekali selisihnya ya itu makanya. Tapi kalau diintegrasikan juga dengan kelapa sawit itu hampir sama ya. Tidak hanya kelapa sawit tetapi bisa diintegrasikan dengan hutan dan sebagainya itu juga sekitar 7 jutaan. Oh, kalau dengan sistem integrasi. Jadi dengan integrasi sehingga kita melihat kalau tadi yang saya sampaikan kenapa kemudian sistem ekstensif itu
lebih ke arah ke pembibitan. Karena kan kemudian biaya menghasilkan satu pedet itu adalah relatif murah. Lebih murah. Ya, Ya, itu yang itu. yang penting Mas Bre. Nggih. Iya, berarti memang pertimbangan itu sangat penting untuk kedepannya agar kita menyusun strategi kita peternakan. Ya, nah kan peternakan harus ada strategi, nggak mungkin serta merta kita harus aku mau seperti ini gitu ya. Nanti kan rugi malah di belakang udah numpuk utangnya buat beli pakan, pedetnya kapan bisa jual lah, itu malah bahaya. Berarti memang strategi tadi itu sangat baik sekali gitu untuk menentukan pemeliharaan yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang kan berarti setelah kami tahu pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan sistem pemeliharaan yang baik atau yang tepat, ya bahasanya kan berarti tepat ya. Karena saya ingin apa gitu kan, tadi sudah disebutkan kalau saya tujuannya begini ya saya harus dengan sistem pemeliharaan seperti ini gitu. Ya, betul ya. Kemudian juga pertimbangan lainnya tadi yang sudah disebutkan. Nah, barangkali kan yang kami lakukan sekarang ini kan belum optimal, Pak. Pemeliharaan yang kami lakukan saat ini itu ya masih apa adanya. Nah, tentu butuh yang namanya peningkatan atau perbaikan ya, Pak ya. Ya, betul. Sehingga kami bisa menemui atau dapat menghasilkan kegiatan peternakan ini yang baik atau yang berjalan sesuai dengan orientasi bisnis. Karena memang ya kami mengandalkan peternakan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian untuk kebutuhan mendesak seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak ini sebagai ya yang sudah berpengalaman begitu kan, tentu strategi apa yang kira-kira bisa untuk meningkatkan dan memperbaiki yang saat ini kami lakukan ini, Pak? Kira-kira yang tepat atau ya istilahnya yang memungkinkan lah, sehingga kami bisa ikuti dan bisa kami terapkan gitu. Nanti saya kan terus sampaikan ke teman-teman di kelompok itu, begini-begini kemarin saya ketemu ahli gitu. Nah itu kira-kira seperti apa, Pak, strateginya, Pak? Ya, baik Mas Bre. Jadi memang ini mungkin saran begitu ya, tetapi ya memang butuh usaha dan itu mungkin memang tidak bisa langsung jadi gitu ya, karena bagaimanapun itu membutuhkan beberapa perubahan-perubahan. Jadi yang memang yang pertama itu ya kalau memang bisa sistemnya itu adalah kemudian diubah. Ya, tidak drastis ke ekstensif saya yakin tidak bisa. Ya, paling tidak kemudian ada porsi sapi itu digembalakan kan gitu. Karena itu adalah kemudian sebagai upaya kita kemudian menekan biaya pakan tadi kan gitu ya. Meskipun tidak dihitung ya. Nah, karena hanya baru 2-3 ekor, tapi kalau misalnya itu kelompok itu kan akan signifikan. Sehingga kalau misalnya menyewa lahan yang kemudian lahan bisa digunakan untuk penggembalaan dan sebagainya itu harus gitu kan. Yang kedua ya tadi saya sampaikan ya diintegrasikan. Iya, integrasi itu tidak ini. Jadi bukan saatnya lagi kemudian ternak itu merusak dan sebagainya, tidak gitu. Asal kemudian integrasi itu kemudian diatur. Ya, jadi di penggembalaan kalau tadi ya saya bilang misalnya itu ditambat. Ya, jangan diberikan dilepas semua kan gitu. Kalau lepas semua ya hancur semuanya gitu. Selain hancur pohonnya, rumputnya, ketersediaan rumputnya juga akan cepat habis. Sehingga harus dipikirkan jumlah ternaknya berapa kan, itu selama dikembalikan berapa hari dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi dan yang kedua ya kita mestinya tidak lagi memandang itu sebagai usaha sampingan. Oh gitu ya? Iya. Serius? Nah kalau Mas Bre memelihara, kira-kira saya tanya melihara sapi 2 ekor sama melihara sapi 10 ekor, tenaganya berapa orang? Kan sama satu orang. Iya kan, paling masih kuat ini. Nah iya masih kuat, apalagi masih muda. Kan? 10 ekor itu satu orang dibandingkan dengan 2 ekor satu orang kan
skala kepemilikannya itu diperbesar sehingga kan semakin memberikan peluang untuk menjadi usaha utama kan Iya. gitu ya. Kalau misalnya 10 kan paling tidak kalau diatur Iya. setiap bulan bisa beranak Iya, gitu kan betul. itu. Jadi Kan selang-seling bisa ya. diatur ya, Selang-seling apalagi itu. tadi sudah dengan semi intensif ya Iya. bisa diatur, masih bisa diatur perkawinannya kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian wah Pak, saya kan duitnya nggak ada kan gitu kan. Biasanya ini selalu kan Iya, itu. modal Duit, beli modal. 10 dari Beli mana 10 gitu. dari Kayak mana? kami ini kan ya, Iya. sapi apalagi untuk induk yang bagus. Nah, itu Nah, kan mesti itu. ada harganya lagi Nah, nanti. itu makanya kalau itu kan mestinya kemudian kalau tadi saya bilang kalau kemudian itu minjam di luar gitu ya. Nah, kan sekarang banyak ya. Heeh. Banyak sekali bank-bank menawarkan, tapi bunga banknya itu kan juga tinggi gitu loh. Oh, ya pinjamannya itu Pinjamannya tinggi. Ya, Sekarang ya, ya. rata-rata kita pinjam itu mesti 6% ya, Ya, minimal. Padahal secara hitungan bisnis itu mestinya layak itu adalah sekitar di 3%. Kan nggak mungkin ada bank memberikan 3%. Ya, Di gitu mana? kan. Iya, di mana bank memberikan 3%? Ya, alternatifnya adalah seperti kemitraan kan itu. Kemitraan kalau orang Jawa dulu kan terkenal istilahnya nggaduh kan gitu. Oh iya. Iya, Cari yang itu mau sharing. modalin. Yang mau modalin siapa? Saya yang melihara, Nah, jenengan yang itu- modalin gitu itu ya, Pak ya. bisa. Itu kan Oh, salah iya, satu iya. yang Betul, yang itu betul. juga kemitraan yang sekarang cukup banyak orang kemudian melakukan Iya, iya. kemitraan. Betul, betul. Karena Iya. di in case bahwa kemudian bunga bank itu yang cukup tinggi, Iya. yang itu kemudian persyaratannya juga cukup susah. Walaupun ada bank-bank sekarang Iya, yang iya. menawarkan, tetapi itu bisa melalui program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, kira-kira itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan Mas Bre dan kawan-kawan, memikirkan bahwa sekarang mengubah mindset gitu kan. Iya. Bahwa peternakan itu hanya sebagai sampingan ya, karena kita sendiri menganggap itu Menganggap. sampingan kan gitu. Ya, merubah Iya, itu tadi ya, Pak. pembiakan Merubah. itu tidak untung kan itu ya, karena Iya. kita sendiri yang mengkondisikan bahwa saya harus memelihara pembiakan tetapi dengan sistem intensif seperti itu kan Iya. gitu. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman di kelompok. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan pembiakan itu bisa menjadi primadona gitu. Iya. Karena kita sekarang selalu impor bakalan dan Iya, Pak, ya. sebagainya. Ya, kalau pembiakan ini tidak diurus dengan baik, ya akan selamanya kita melakukan impor. Iya, menguras. Ya, sapi. gimana mau ini ya, pabriknya tidak ada kok, tidak Betul. ada yang ngurus pabriknya. Ini pabriknya Iya. kan pembiakan. Kira-kira gitu Mas Bre. Iya. Ternyata sebenarnya tidak sulit kalau memang kita mau menerapkan itu ya, Pak ya. Ternyata kan tadi ya kita harus merubah mindset kita. Istilahnya kembali ke kita dulu, baru ternyata setelah itu ya ada caranya. Iya. Dengan meningkatkan populasi, misalnya saya punya 2 ya. Kalau saya masih mampu 5, 6, 7 bahkan 10, kenapa tidak gitu. Betul. Nah, kemudian modalnya dari mana? Ya, itu tadi. Ternyata ada juga istilahnya kemitraan. Ya, ternyata juga bisa kalau saya berpikir gitu, saya mengingat kembali dan saya melihat teman-teman yang ada di kelompok itu pasti masih bisa untuk meningkatkan kapasitas kita gitu, Pak. Ya, tentu untuk meningkatkan skala usaha kita gitu. Dan ya alhamdulillah karena ketemu Bapak ini jadi membuat kita semakin termotivasi untuk memperbaiki usaha kita ini. Ya, terima kasih sekali, Pak. Ya, Karena sukses Mas. setelah ini kan terus punya pencerahan yang nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Baik, selamat berjuang Mas. Ya. Ya, semoga sukses nanti di usaha pembiakannya. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya tak pamit dulu. Kebetulan tadi sudah ada janji dengan kawan-kawan peternak juga, ada beberapa yang mau kita sampaikan. Ya, ini nanti langsung saya sampaikan ke mereka. Jadi mumpung masih hangat di diingatan, jadi sehingga tidak
lupa gitu. Nggih. Nggih, Saya terima Pak kasih. permisi dulu. Monggo silakan silakan. Nah, gitu, Nggih. nggih. Terima kasih Selamat sekali. berjuang, Mas. Nggih. Nggih, bareng. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.